warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita pimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Anggi Setiawan, hadir? Hadir. Dina Anandira, hadir? Hadir. Siti Istiqomah, baik. Zulfika, hadir? Hadir. Nah, alhamdulillah kita hadir semua pada pagi hari ini. Langsung saja Ibu akan sebutkan nih, apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengenai perencanaan karir. Nah, kira-kira Ananda ada yang tahu nggak apa itu perencanaan karir? Nah, coba silakan. Oke, Siti, silakan, apa itu perencanaan karir? Baik, terima kasih ya buat Siti, beri aplaus. Nah, benar sekali yang disampaikan Siti tadi ya, bahwa perencanaan karir itu merupakan suatu identifikasi ya Nanda ya. Identifikasi dan untuk kita mengikuti langkah-langkah ataupun rencana-rencana yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan kita. Nah, itu maka kita harus tahu nih rencana-rencana ke depan kita tuh apa. Nah, maka dari sinilah kita yang masih muda ini Ananda. Nah, kita harus bisa merencanakan karir kita ke depannya. Nah, selanjutnya nih, Ibu pengen denger siapa sih yang di sini sudah memiliki rencana karir ke depan atau cita-cita ada? Nah, silakan Zulfikar, apa kira-kira cita-citanya? Nah, ingin jadi polisi ya? Nah, bagus sekali cita-citanya. Nah, jadi polisi nih, kira-kira apa aja ya rencana untuk bisa menjadi seorang polisi ke depannya? Nah, otomatis kita harus memiliki sebuah perencanaan terlebih dahulu Ananda. Perencanaan apa aja sih gitu dah. Nah, perencanaannya itu yang pertama kita harus mengenali diri sendiri Ananda. Nah, kira-kira melihat potensi kita, mampu atau tidak, bisa atau tidak untuk menjadi seorang polisi nantinya. Nah, itu harus memang benar-benar dipikirkan dari sekarang. Oh, saya kira-kira benar-benar semangat nih, benar-benar yakin nih untuk bisa jadi seorang polisi, memantapkan diri nih. Nah, itu adalah modal awal kita Ananda untuk bisa melangkah untuk merencanakan karir ke depannya agar tujuan kita tercapai. Nah, oleh karena itu, setelah kita meyakinkan diri, selanjutnya apa sih? Nah, kita cari nih langkah-langkah apa aja untuk bisa kita tetapkan untuk mencapai tujuan. Nah, kira-kira menjadi seorang polisi kan ini. Nah, tujuannya berarti kita harus tetapkan yang pertama harus fisik nih. Kita harus merencanakan fisik kita harus sehat. Kita harus merencanakan EQ kita atau kepintaran kita untuk bisa menjadi seorang polisi, psikotes kita, dan lain sebagainya yang menunjang kita dalam keberhasilan menuju karir kita ke depan. Apalagi menjadi seorang polisi ya, memang benar-benar harus dipersiapkan dulu Ananda. Nah, kira-kira nih, setelah kita merencanakan apa sih yang langkah-langkah ke depannya yang harus kita laksanakan gitu kan Ananda? Nah, selanjutnya nih, kita itu harus benar-benar melaksanakan apa yang telah kita rencanakan terlebih dahulu. Nah, kita udah merencanakan, oke, saya mau jadi seorang polisi, maka saya harus menguasai fisik, menguasai akademik, begitu ya. Nah, oleh karena itu, apa aja rencana yang kita susun untuk bisa dapat mencapai tujuan itu, maka kita laksanakan. Seperti halnya, oh, fisiknya harus oke untuk menjadi seorang polisi. Nah, maka tentunya kita melaksanakannya dengan apa? Dengan berlatih fisik
Ananda. Kita memang harus benar-benar melatih fisik kita dengan mengikuti olahraga yang rutin, bahkan setiap harinya. Nah, agar apa? Agar nantinya ketika proses untuk penerimaan kita sudah benar-benar mempersiapkan untuk bisa mengikuti tes tersebut, sehingga karir kita bisa tercapai. Nah, oleh karena itu, semua itu membutuhkan sebuah perencanaan. Jadi Ananda, apapun yang Ananda inginkan itu perencanaan itu sangat diutamakan ya. Perencanaan dan pelaksanaan. Nah, oleh karena itu, kita harus yakin dulu yang pertama tadi apa? Yaitu menetapkan diri sendiri. Kedua, menetapkan sebuah tujuan yang akan kita rencanakan nih. Dan yang ketiga, merencanakan rencana-rencana yang harus kita capai. Selanjutnya yang terakhir keempat ini, yaitu melaksanakan rencana yang sudah kita buat. Nah, oleh karena itu, Ananda harus bersungguh-sungguh nih. Kira-kira udah yakin nih, pengen nanti setelah lulus SMA ini menjadi seorang polisi. Maka perencanaan karir ini yang akan Ananda butuhkan ke depan agar cita-cita dan karir Ananda bisa tercapai. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas nih untuk kalian. Nah, tugasnya gampang sekali nih Ananda. Tugasnya itu kalian silakan diskusikan mengenai perencanaan karir yang akan Anda capai. Selain didiskusikan, Ananda juga bisa nih menambahkan apa saja sih hambatan-hambatan yang ada di dalamnya. Bisa Ananda tuliskan, Ananda ceritakan nanti kepada Ibu. Nah, silakan dimulai. Sudah? Nah, selanjutnya ini Ibu akan tunjuk nih Siti Istiqomah. Nah, gimana? Coba jelasin ke Ibu apa rencana karir ke depan yang akan Ananda lakukan dan kira-kira apa saja hambatan yang Anda alami untuk mencapai sebuah rencana karir tersebut. Baik, di sini Ananda ingin menjadi seorang dokter ya. Nah, otomatis Ananda harus merencanakan langkah apa saja yang bisa dicapai untuk menjadi seorang dokter kan? Nah, tentunya belajar matang-matang bagaimana sih tentang organ tubuh manusia ataupun hal-hal lainnya yang menunjang terhadap karir Ananda ke depannya. Nah, selanjutnya nih, Ananda merasa hambatannya nih, kira-kira bagaimana kalau tidak keterima di masuk perguruan tinggi, begitu ya? Nah, selanjutnya itu Ananda harus benar-benar nih, mulai dari sekarang nih, harus benar-benar meyakinkan diri terlebih dahulu. Apabila diri Ananda sudah diyakinkan, oh, saya ini benar-benar ingin masuk nih menjadi seorang dokter nih. Nah, maka perencanaan tadi seperti pembelajaran itu sangat diutamakan, sehingga Ananda memang harus benar-benar mulai dari sekarang. Oke, harus tahapnya ini, harus belajar nih mengenai tentang organ tubuh, mengenai tentang pokoknya yang mencakup tentang masa depan untuk kedokteran. Itu Ananda harus belajar dari sekarang. Dari media mana saja sekarang sudah banyak, dari YouTube atau internet, sekarang bisa sangat menunjang kita untuk melaksanakan pembelajaran kita. Nah, untuk itu nih, Ananda harus yakinkan diri, harus benar-benar yakin, oh, di sini saya memang benar-benar minat, di sini saya memang benar-benar suka ya. Nah, selanjutnya setelah meyakinkan diri sendiri, Ananda harus memiliki rencana yang matang nih. Bagaimana strategi apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa menembus universitas kedokteran nih yang terbaik gitu ya. Nah, maka harus kita rencanakan saat ini matang-matang. Nah, selanjutnya setelah Anda pikirkan tadi kan udah direncanakan nih langkah-langkahnya. Nah, boleh Ananda mulai dari saat ini, mulai dari sekarang mencoba untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah Ananda bikin tersebut. Nah, sehingga nantinya karir yang akan Anda capai memang sudah terencana dan nantinya akan menghasilkan sebuah tujuan karir yang sebenarnya, sehingga apabila Ananda sudah mencapai tujuan itu, maka akan merasakan sebuah kepuasan
dari awal Ananda rencanakan. Nah, sebelum penutup nih, kira-kira siapa yang bisa memberi kesimpulan? Coba, siapa? Nah, Anggi, silakan coba berikan kesimpulannya ya. Bagus sekali. Selain dari apa yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi, nah, perencanaan karir itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan kita. Jadi, apapun yang akan kita laksanakan, apapun yang akan kita capai ke depannya, maka diperlukan sebuah rencana. Oke, Ibu akhiri saja ya pada pertemuan sore hari ini. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.